Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin SPDI. Saya mengajar di SMP Negeri 46 Bandung. Saya guru PAI dan pada kesempatan ini saya adalah sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan saya akan mempraktekkan pembelajaran tentang gibah dan tabayun. Untuk itu mohon dukungannya, subscribe di channel YouTube saya yaitu Nurdin 35, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi hari ini? Anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dengan materi yang akan disampaikan, yaitu tentang pelajaran kayak atau model ajar pendidikan agama Islam ya. Nah, sebelumnya kepada ketua kelas untuk memimpin doa ke depan. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, laporan itu kita berbagi. Doa dimulai. Terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi, Bapak akan absen dulu kehadiran kalian ya semuanya. Bapak cek dulu ya absennya. Aldika, Ajhara, Azka, Dapa, Dedi, Dinda, Faiza, Fahri, Fatma, Gazi, Haikal, Kara. Kara kenapa Kara? Sakit. Oke, ada temannya ya yang menginformasikannya siapa? Dari kelas. Oke. Tiana kemana? Ada. Oke. Melvin. Kenapa Melvin? Sakit. Oke. Meisa. Muhammad Depan. Muhammad Yusuf. Muhammad Farhan. Fardan. Sakit. Muhammad Fatir. Muhammad Iqbal. Nadifa. Naufal. Putri. Kaisara. Rija. Rini. Salwa. Sandi. Tasha. Jidan. Jukia. Oke, yang tidak hadir ada 1, 2,
2, 3 ya, 3 orang semuanya sakit. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini ya kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin sudah Bapak sampaikan kepada kalian, yaitu tentang apa? Tentang apa? Gibah. Tahu kan apa artinya gibah itu? Apa artinya gibah? Coba, siapa yang mau menjawab apa artinya gibah itu? Siapa yang mau menjawab? Ayo, apa artinya gibah itu? Rini? Oke, gibah itu menjelekan, membicarakan kejelekan orang lain, itu gibah ya. Oke, sebelum Bapak melanjutkan, mungkin dari kalian akan ada yang bertanya tentang materi yang Bapak sampaikan di minggu kemarin. Siapa yang mau bertanya silakan. Siapa namanya? Nah, Aska, silakan Aska. Satu kali lagi nggak kedengaran. Oke, kenapa kita tidak boleh bergibah? Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Tepuk tangan dulu. Oke, kita akan bahas ya sama-sama. Pertanyaan dari Aska. Siapa yang mau jawab? Silakan. Kenapa kita tidak boleh bergibah? Siapa nama? Albika. Coba Albika, apa yang? Kenapa kita tidak boleh bergibah? Karena dilarang oleh agama sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Betul nggak? Betul ya? Oke. Betul. Apa siapa lagi yang mau menjawab? Siapa? Apa? Satu kali lagi nggak kedengaran? Ternyata gibah itu sangat dahsyat dampaknya kepada orang yang digibahin, betul ya? Betul. Mungkin kalian pernah pernah mengalami dalam bersosial dengan teman di kelas, atau misalkan di di lingkungan rumahnya masing-masing pernah digibahi sama orang. Mau nggak digibahi sama orang? Dan mau kan? Oke, baiklah itulah ya 2 pertanyaan dari anak-anak yang luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kalian yang baiklah anak-anak sekalian ya, pada pagi hari ini ya, setelah kita mempelajari tentang gibah ya, kita juga materi selanjutnya yaitu ya ada gibah pasti ada kebalikannya ya, ada tabayun. Nah, kalian tahu apa itu tabayun? Yo coba tabayun. Yo. So, siapa yang sudah mempelajari tentang tabayun? Ayo. Coba. Siapa? Hanya dari laki-laki ada yang mau menjawab tentang tabayun? Coba, jawab aja. Jangan malu di sini. Ada yang tentang tabayun aja. Perempuan ada? Silakan. Ada yang menjawab? Kaisara, mana Kaisara? Silakan Kaisara. Loh. Apa tabayun itu Kaisara? Mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas kebenarannya, itu tabayun. Oke. Kalian pernah nggak tabayun tentang misalkan informasi? Ini ya, karena tabayun itu selain selain tabayun berkaitan dengan gibah ya, juga tabayun kita harus bertabayun tentang informasi dari media sosial. Nah, pada kesempatan hari ini ya, kita akan mengklasifikasikan tentang
tabayun dari media sosial. Oke? Oke, siap ya? Siap. Tapi sebelumnya untuk melanjutkan ke materi selanjutnya kita briefing dulu ya, biar kalian semangat belajarnya, biar kalian tidak loyo ya, karena kalian anak-anak hebat, anak-anak hebat. Oke. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Nanti Bapak buat tes briefing. Oke. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangannya berapa kali? Satu kali ya, satu kali. Kalau siang, dua kali. Kalau sore, tiga kali. Kalau malam, sunyi ya, tidak boleh karena oke. Pagi, sore, siang, pagi sore, malam. Artinya ada teman kalian yang tidak fokus apa? Belajarnya. Jadi harus fokus dulu ya. Oke, satu kali lagi. Oke, satu kali lagi ya. Pagi, sore, siang, pagi, siang, sore, 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 malam. Sudah ya, oke. Oke, terima kasih, silakan. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Tadi Bapak menyuruh kalian ya. Berkelompok, silakan buat kelompoknya. Cukup satu kelompok 6 orang. Jadi di sini ada ada 31 ya. Berarti 31 berarti 6 orang ada 5 kelompok ya. Silakan kalian berhadapan ya. Nah, nanti Bang instruksinya adalah kalian HP-nya mana? HP-nya bawa nggak? Bawa. Disimpan di kotak nggak? Enggak. Ada di tempat kalian? Nggak di tas. Oke. Silakan ambil HP-nya. Ambil HP-nya. Duduknya berhadapan ke sana. Berhadapan aja, berhadapan. Nah, berhadapan. Kalian duduknya berhadapan. Ini juga berhadapan. Iya biasa. Oke, kadang-kadang mau lampu ya. Oke. Silakan berhadapan. Coba kita Oke, siap ya? Kita mulai. Jadi instruksinya adalah kalian mengklasifikasikan mana informasi yang mengandung hoax, kemudian atau yang mengandung gibah, ya, atau memang informasi yang betul-betul informasi ya. Silahkan media sosialnya dibuka. Boleh kalian di Instagram, boleh di TikTok, boleh di silakan yang penting media sosial ya. Silakan kalian mana iklan atau informasi atau berita yang mengandung hoax, kemudian yang memang betul-betul informasi, kemudian klasifikasikan oleh kalian ya, sehingga kalian bisa menerapkan tabayun di sini. Oke, silakan. Ini
lagi tulis itu kalian halaman 197 ya. 179 ya. Silakan. Oke anak-anak sekalian, silakan kalian setelah mengamati tadi dari media sosial untuk berdiskusi dengan teman kalian mana berita yang mengandung hoax dan mana berita yang benar-benar berita yang akurat. Kemudian kita setelah itu ditabayunkan, kita tabayun ya. Setelah melihat tadi berita dari media sosial. Oke, Bapak ya, coba untuk kelompok ini dulu ya. Ini kelompok ini, kelompok 2 ini. Coba yang kalian dapat dari itu apa? Coba. Tentang apa? Oke, tentang Anies Baswedan menyantap babi hutan di sebuah babi kuning di sebuah warung. Oke, menurut kalian itu berita atau hoax tuh? Apa? Belum tentu kebenarannya, ya? Belum tentu kebenarannya. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Oke. Sekarang Bapak beralih ke kelompok 1. Pak, kelompok 1 siapa yang mau bicara? Silakan. Kelompok 1 siapa? Rini aja, Rini. Silakan Rini. Rini. Beritanya tentang apa? Hah? Barak militer. Oke, barak militer yang lagi tren ya. Oke. Apa dari barak militer itu? Apakah ini informasi benar atau tidak? Benar, karena memang ada program dari Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur bahwa anak yang bermasalah dimasukkan ke barak, ya, oke, dengan cara dipaksa. Kalian mau nggak? Gak mau Pak, enak di rumah tidur nyenyak di sana coba. Itu ya. Oke, berarti beritanya nah ya ini tentang barak militer. Ini kesini ya. Ini kelompok apa ini? Kelompok 3. Kelompok 3 apa? Terus Giro Alves keluar dari Persib. Kalian sudah mengidentifikasi bahwa ini hoax atau bukan? Real. Oke, fakta. Faktanya apa yang kalian sehingga tahu ini fakta? Apa? Pernyataannya atau apa? Pernyataannya. Oke, berarti ini real. Apa namanya? Beritanya bukan hoax ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok C. Kelompok yang kedua. Oke. Sekarang kelompok 4. Apa kelompok 4? Berita apa? Wah, kelompok 4 berita apa? Silakan. Ini aja. Silakan. Gubernur Jawa Barat yang selingkuh. Terus diminta pertanggungjawaban juga dia. Oke. Berita hoax atau bukan ketika ada seorang pejabat publik ya, mantan gubernur ya, diminta pertanggungjawaban karena perselingkuhannya. Ini hoax atau fakta? Yang hoax mana yang hoax acung? Oke, yang hoax angkat tangan yang hoax apa? Siapa 1, 2, 3,
3. Pak, yang fakta mana yang fakta? Ayo, 1, 2, 3. Ini udah banyak yang faktanya berarti. Ya, berarti ini fakta ya. Tapi kita juga harus tabayun. Jangan dulu memutus sebelum ada kejelasan dari yang bersangkutan atau putusan dari pengadilan. Kita kan tidak tahu. Walaupun beritanya mah rame ya, oke, beritanya rame. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Nah, itu oke. Terima kasih kalian sudah mengerjakan atau mengidentifikasi, mengklasifikasikan tentang berita hoax dan bukan ya, tentang materi yang hari ini Bapak sampaikan, yaitu tentang materi tabayun ya. Oke. Untuk selanjutnya kalian silakan kembali ke keadaan semula, silakan. Baiklah anak sekalian, di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini Bapak meminta kalian untuk merefleksi yang kalian sudah pelajari pada pagi hari ini, itu tentang tabayun. Oke. Coba setelah kalian mempelajari tentang tabayun ya, apa yang kalian rasakan tentang setelah kalian mengetahui materi tentang tabayun. Oke. Silakan yang sebelah sini apa? Oke. Siapa? Oke, acung ya, baca. Kaisara, silakan apa? Oke, jadi setelah Kaisara mengetahui tentang tabayun, akhirnya kita jadi berhati-hati ya. Berhati-hati dalam apa? Dalam apa? Menangkap berita. Siapa lagi? Yo, ada lagi yang sebelah sini. Apa? Oke, jadi apa? Menghargai orang lain sehingga kita tidak terjadi kesalahpahaman. Itu ya hasil dari tabayun ya. Oke. Yang sebelah sini apa? Coba. Yang sebelah sini apa? Yang sebelah sini apa? Coba yang sebelah sini apa? Ada? Nah. Silakan. Oke. Berurusan terhadap seseorang dapat menghancurkan apa? Kerukunan, ya, dapat menghancurkan kerukunan. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Yang nomor D siapa yang membaca? Nomor D. Siapa yang membaca? Yang nomor D. Nomor E, siapa yang membaca nomor E? Baik anak-anak sekalian ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita selesai ya belajar tentang tabayun ya. Di akhir ya pembelajaran pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa merefleksikan, bisa kita mensosialisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari atau menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ternyata yang namanya tabayun itu, yang namanya hibah itu sangat luar biasa efeknya. Kemudian kita juga menghadapinya harus dengan melakukan tabayun agar kita tidak bisa menyalahkan orang lain, kemudian rukun dengan sesama dan persatuan terjaga sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita harus bersatu ya, dan sesuai dengan saya
Islam, jadi kita itu harus menjaga kerukunan ya, atau kita harus menjaga silaturahmi, tidak boleh bercerai-berai. Baiklah, anak guru sekalian, itu penutup akhir ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, maka selama mengajar ya, kalian semangat, anak-anak hebat luar biasa kelas ini ya. Nanti ketemu lagi minggu depan dengan Bapak. Dan persiapkanlah materi selanjutnya ya, yaitu tentang bab berapa? Bab 9. Oke. Baca di rumah ya. Kalian banyak istirahat, tidak boleh banyak bermain. Oke? Banyaklah istirahat ya. Tidak perlu kalian main-main. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.